Di hari ketiga pasca bencana longsor yang terjadi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebanyak 54 orang korban tewas sudah teridentifikasi. Proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan untuk mencari korban lainnya yang masih tertimbun. Sementara ratusan warga terpaksa harus mengungsi di posko-posko pengungsian untuk menghindari adanya longsor susulan. Lalu seperti apa konkretnya upaya penanggulangan bencana longsor di Banjarnegara ini? Kita akan membahasnya dengan Bapak Andi Zainal Abidin Dulum, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Kementerian Sosial. Pak Andi, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Ya. Oke, Pak Andi baru saja kemudian kembali dari Banjarnegara seperti itu. Tadi pagi. Ya, dari pantauan di lapangan, bagaimana sebetulnya penyaluran bantuan untuk korban selamat? Ya. Jadi sekarang ini ada titik-titik pengungsian yang tadinya di awalnya hanya ada 10 titik pengungsian, sekarang sudah ada 17 titik pengungsian. Jadi sebetulnya yang pengungsi ini seperti yang disebutkan tadi adalah di mana titik-titik yang berbahaya. Jadi mereka dihimbau supaya kalau malam hari itu ada di pengungsian. Sekarang ini terakhir kemarin itu ada sampai sore ada 1.700 pengungsian di 17 titik. Gitu. Jadi ada di rumah penduduk, ada di kantor kecamatan, ada di SD, ada di SMA, gedung SMA. Tapi alhamdulillah saya kira semuanya kita penuhi, ya. Jadi bersama-sama dengan lintas instansi, termasuk PMI, teman-teman LSM ada di sana, itu untuk membantu membuat dapur umum. Oke. Artinya untuk pengungsi sendiri kan memang ini bertambah seperti itu, dan terakhir ini 1.700 seperti itu Pak Andi. Ini memang untuk mengantisipasi agar kemudian warga yang berada di daerah rawan longsor kemudian tidak terkena dampak bencana seperti itu. Iya. Jadi ini sebetulnya mudah-mudahan hari ini adalah semalam itu adalah puncaknya yang 1.700. Dan kalau kondisi cuaca hujan atau geologis menyatakan sudah aman untuk kembali, mereka akan kembali semuanya, kecuali yang terkena dampak langsung. Jadi ini kan yang tidak terkena langsung, yang terkena langsung ini saya kira tidak banyak. Oke, Pak Andi, kita akan berbincang juga dengan Wakil Bupati Hadi Supeno yang ada di Banjarnegara. Ya, Pak Hadi, bagaimana kondisi di Banjarnegara saat ini? Alhamdulillah tadi mau hujan tapi nggak jadi. Ini cukup membantu evakuasi sampai setengah 5. Kemarin juga tidak turun hujan, bahkan semalam cuaca cerah. Dan tadi seharian memang mendung, sempat turun hujan di puncak tapi cuma sebentar. Para relawan sempat kita tarik karena kondisinya membahayakan. Tapi kemudian hujan menjauh, langit kembali agak cerah, dan akhirnya teman-teman relawan yang tersisa masih bisa bekerja sampai pukul 16.30. Demikian Mbak Fitri. Pak Hadi, dari data terakhir, berapa kemudian warga ataupun jumlah korban yang masih diduga tertimbun longsor? Ya, sampai tadi ditemukan kan 55. Jadi kalau hitungan awal ada sekitar 108, ya berarti sisa dari 108 dikurangi 7 yang terluka, kemudian ditemukan 55. Tapi persoalannya ada orang-orang yang jadi korban karena bukan penduduk setempat, tetapi mereka sedang bertamu, mereka sedang lewat naik mobil, naik sepeda motor dan sebagainya. Ini yang terus kita deteksi berapa sesungguhnya orang-orang dari luar Dusun Jemblung tersebut. Oke, ini untuk kondisi pengungsi yang saat ini kemudian menempati posko-posko pengungsian sendiri seperti apa, Pak Hadi? Sejauh yang kami pantau, mereka masih kita layani dengan baik untuk layanan logistik, baik dari pemerintah maupun masyarakat melayani dengan baik, karena kami juga pengalaman bagaimana menangani Cijeruk dulu, dan juga titik-titik di bencana di titik yang lain. Ini termasuk relatif lancar, ditambah dengan partisipasi masyarakat yang luar biasa. Mulai hari ini bantuan berdatangan ke posko utama, baik berupa makanan, pakaian, dan juga sarung tangan, juga kami memperoleh bantuan pada hari ini. Oke, Pak Hadi, di studio juga sudah ada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dari Kemensos. Pak Andi nampaknya ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada Pak Hadi. Assalamualaikum Pak Hadi. Ya. Waalaikumsalam Pak Andi. Ya, jadi semalam saya tinggalkan, saya monitor terus. Mudah-mudahan di sana tidak hujan dan bisa evakuasi berjalan cepat ya.
Kemudian cuaca berpihak, ya. Alhamdulillah. Kemudian pengungsi Pak, tolong kalau memang misalnya ada kekurangan-kekurangan apa, segera kami diinformasikan supaya kami bisa segera membantu. Selimut kemarin itu sudah kita penuhi lagi pengirimannya Pak. Baik, baik. Terima kasih Pak Andi. Untuk logistik dan pakaian memang relatif cukup banyak, yang mungkin malahan kami sedang mulai merumuskan dengan teman-teman. Bantuan yang kami harapkan ke depan adalah berupa bahan-bahan bangunan untuk huntara dan kemungkinan relokasi Pak Andi. Ini yang mungkin bisa diteruskan juga oleh media massa maupun para pihak terkait supaya bantuan tidak overlap semuanya, misalnya supermi, semua susu, semua beras. Maka saya sangat berharap untuk yang logistik relatif cukup, apalagi pemerintah memang menjamin ketercukupannya, tapi justru bahan-bahan bangunan yang kemungkinan untuk pembangunan huntara itu yang mohon mulai dikondisikan dan disolusikan ke masyarakat. Oke, Pak Hadi, untuk kemudian akses jalan menuju Banjarnegara ataupun mungkin desa yang langsung terdampak oleh bencana longsor saat ini seperti apa? Ya, kita masih terus melakukan terobosan. Tadi cukup banyak alat berat yang melakukan. Tadi ada 10, kemarin hanya 6, dan itu coba kita lakukan. Tetapi karena ada tim kaji cepat dari kolaborasi geologi yang melakukan analisis untuk apakah memang aman atau tidak masih berlangsung, maka kita masih tetap menggunakan jalur yang lama, karena jalur yang ada ini sungguhnya memang daerah yang masih termasuk bahaya. Karena informasi terakhir yang kami terima dari tim kaji cepat tadi, bahwa di mahkota titik longsoran tanggal 12 itu ada kolam dengan diameter 30 meter persegi dan kedalaman 1,5 meter, yang kalau hujan berpotensi menampung air, dan jika ini terjadi akan mendorong sisa material yang ada. Dan informasi dari Pak Kris dari tim gerak cepat kaji cepat tadi, ternyata material yang ada itu jauh lebih banyak dibanding longsoran yang sudah turun. Ini yang kami harus hati-hati sehingga pembukaan jalan bisa dilakukan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek itu. Baik, Pak Hadi dan juga Pak Andi, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.